Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran. Nah, sebelum itu kami dari kelompok satu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Roni Frandika. Yang kedua ada Aldita Tasya Astuti. Yang ketiga ada Dewi Kurnia. Yang keempat ada Febriansah, yang kelima ada Niswatul Khaira, dan yang terakhir ada Yayang Devi Tiarani. Oke, untuk pembahasan kali ini, kami dari kelompok satu akan membahas tentang topik perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Materi yang pertama tentang pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi akan saya sampaikan sendiri. Yang A tentang perkembangan dan pengembangan teknologi pendidikan, dan yang ke B tentang pembelajaran sebelum dan sesudah COVID-19. Next. A. Perkembangan dan pengembangan teknologi pendidikan. Awal perkembangan teknologi pendidikan dapat dikatakan telah ada sejak zaman peradaban, zaman di masa orang tua mendidik anaknya dengan cara memberikan pengalaman langsung serta dengan memanfaatkan lingkungan. Sampai saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang, bahkan semakin pesat. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Teknologi informasi ini akan memberikan nilai tambah dan dalam proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya kebutuhan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak semuanya diperoleh dalam lingkungan sekolah. Oke, next. Baik, selanjutnya B akan saya jelaskan pembelajaran sebelum dan sesudah COVID. Teknologi dilihat dari zaman dan kebutuhan juga selalu mengalami perubahan, disesuaikan dengan apa yang hendak dicapai. Pada konteks ini, pembelajaran sebelum pandemi dan setelah pandemi memiliki beberapa karakteristik yang sama, namun juga memiliki kekhasan sesuai dengan kebutuhannya. Pada masa sebelum pandemi, teknologi digunakan sebagai media generalisasi konsep dalam pembelajaran. Pada masa setelah pandemi, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran seperti penggunaan PowerPoint, YouTube, e-learning, dan lain sebagainya belajar dengan internet menggunakan berbagai platform untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Oke, selanjutnya teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta di post Gen Z. Nah, pada tahapan ini membahas 3 topik. Yang pertama A, karakteristik Gen Z, B, media belajar yang cocok untuk Gen Z, dan C, metode pengajaran progresif. Nah, yang pertama, A. Karakteristik Gen Z. Karakteristik Gen Z ini adapun dia memiliki ciri-ciri: satu, adaptif. Kedua, bermain dengan permainan berbasis aplikasi. Yang ketiga, lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. 4. Pembelajaran berfokus pada mempelajari skill. Yang kelima, gaya bekerja yang kolaboratif. 6. Lebih mengutamakan pendidikan sehingga akan menginvestasikan waktunya lebih lama untuk menempuh pendidikan. Yang ketujuh, generasi yang paling digitally savvy atau paling mahir di dunia digital. Yang ke-8, keterampilan interpersonal menjadi hal yang lebih penting dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, next, selanjutnya B.
media yang cocok untuk Gen Z. Adapun media belajar yang cocok untuk Gen Z, sini kami tampilkan yang pertama menggunakan slide presentasi atau video presentasi. Video dapat berupa cuplikan film, vlog, membuat slide presentasi dilengkapi gambar-gambar yang menarik seperti infografis dan poster. Yang kedua, menggunakan media sosial. Dengan menggunakan media sosial, pengajar atau guru dengan siswa bisa berkomunikasi, membagikan tugas ataupun bahan ajar ke siswa dengan mudah. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan mengenai tentang C, metode pengajaran progresif. Metode progresif mengedepankan pada 4 hal. Nah, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang dipersonalisasi, pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Nah, kita tahu karena post Gen Z ini merupakan generasi teknologi, nah maka metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu metode mengajar progresif. Nah, jadi metode ini sangat bisa digunakan untuk generasi post Gen Z. Nah, selanjutnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Nah, yang pertama yaitu keuntungan perkembangan teknologi dalam pendidikan, yang kedua teknologi, media, dan metode pembelajaran abad 21, yang ketiga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad 21. Nah, yang pertama keuntungan perkembangan teknologi dalam pendidikan, ini kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah berada atau berkembang pada zamannya. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya di sini peserta didik selain bisa mengeksplorasi atau lebih kreatif dalam menggunakan teknologi. Nah, mereka tidak hanya belajar dari satu arah saja atau teacher center, tetapi mereka juga mengeksplorasi sendiri, bisa melalui media sosial, bisa melalui audio, visual, dan visualisasi. Nah, kemudian teknologi media dan metode pembelajaran abad 21. Nah, di abad 21 ini pemanfaatan teknologi sangatlah canggih sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, misalnya pada saat kemarin kita pandemi COVID, di saat siswa tidak bisa bertemu dengan guru, maka penggunaan teknologi inilah sangat menggunakannya itu sangat lebih efektif sekali, seperti menggunakan Google Meet, Zoom, dan bahkan kelas pun melalui media online seperti Classroom. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad 1 itu seperti yang tadi sudah diterapkan dalam masa pandemi COVID, sehingga dapat tetap karena pengajaran dan pembelajaran walaupun pada saat pandemi, di mana tidak diperbolehkan untuk bertemu langsung dengan teman sejawat ataupun dengan guru. Nah, selanjutnya, keuntungan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Seperti tadi, keuntungan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan bisa lebih bervariasi atau bisa berdiferensiasi, tidak hanya monoton satu menggunakan metode ceramah, tetapi di sini pembelajaran bisa dilakukan dengan melibatkan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini seperti PowerPoint, video presentasi, bahkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik. Perbedaan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi. Nah, sebelum pandemi itu, siswa bisa ke sekolah langsung. Penggunaan hanya sebatas media yang digunakan seperti media 3 dimensi ataupun juga proyektor dan PowerPoint. Nah, setelah pandemi, siswa lebih banyak menggunakan media aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet dan pengumpulan tugas melalui Classroom. Nah, di sini dituntut bahwa guru dan peserta didik harus bisa saling mengendalikan teknologi itu sendiri agar terjadi pembelajaran yang diinginkan. Nah, selanjutnya keuntungan teknologi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, seperti saya sudah jelaskan tadi, lebih menarik.
Nah, yang B, teknologi menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif. Murid dapat belajar melalui visualisasi, video, dan gambar yang menarik. Yang C lebih efisien. Nah, efisien di sini artinya menghemat waktu. Dalam pembelajaran, teknologi dapat membantu memberikan solusi atau jawaban yang tepat secara cepat dan efisien. Kemudian lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang di saat pandemi ataupun virus COVID-19. Nah, di era digital, murid dapat mengakses materi dari rumah. Hal ini dapat mencegah adanya penyebaran virus ataupun penyakit. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baiklah, selanjutnya perbedaan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Pertama yang akan dibahas itu teknologi sebagai peralatan belajar. Dulu, murid hanya menggunakan buku sebagai alat bantu belajar, sedangkan sekarang murid dapat menggunakan peralatan canggih seperti laptop, gadget, atau tablet dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teknologi sebagai metode pembelajaran. Di masa lalu, metode pembelajaran hanya melalui bimbingan guru secara langsung, sementara sekarang murid dapat belajar melalui aplikasi belajar online yang dapat diakses dari mana saja. Yang selanjutnya ada teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, pada saat ini murid dapat menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan melalui perangkat lunak atau software. Guru dan murid dapat memanfaatkan video pembelajaran, presentasi, dan game edukasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, nah, yang kedua yang akan dibahas mengenai teknologi, media, dan metode pembelajaran abad 21. Pembahasan pertama ada gaya belajar siswa abad 21. Pembahasan kedua ada teknologi, media, dan metode pembelajaran siswa abad 21. Dan yang ketiga ada hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Selanjutnya, Kak Yayang. Nah, pada pembahasan yang pertama, gaya belajar siswa abad 21. Nah, di sini terdapat perbedaan gaya belajar dari zaman dahulu dengan abad 21. Yang pertama, gaya belajarnya menggunakan visual. Kalau zaman dulu, visualnya itu menggunakan ilustrasi gambar dari buku pembelajaran. Kalau sekarang udah mulai dari video, animasi, terus gambar yang ditampilkan melalui proyektor yang ada di sekolah. Kemudian gaya belajar kedua ada interaktif. Kalau di zaman dahulu tidak ada ruang kebebasan untuk bertanya, sedangkan di zaman sekarang siswa bebas bertanya dan berdiskusi kepada siswa dan guru. Selanjutnya waktu belajar. Pada zaman dahulu waktu belajarnya itu mulai dari Senin sampai hari Jumat, kemudian 6 sampai 8 jam per hari. Kalau di zaman sekarang jadwalnya lebih fleksibel dan sepanjang hari. Next. Nah, pembahasan selanjutnya teknologi, media, dan metode pembelajaran siswa abad 21. Di sini terdapat tabel teknologi, media, metode yang tepat untuk diterapkan pada karakter siswa abad 21. Teknologi yang digunakan ada laptop dan infocus, format medianya PowerPoint, teks atau visual, terus bahan ajar yang digunakan buku cetak, modul, dokumen digital, LKS, dan internet. Metode mengajarnya metode blended learning, metode problem based learning, metode discovery, metode simulasi, metode game, metode presentasi, metode demonstrasi, metode drill dan praktis, metode pembelajaran daring, metode diskusi. Selanjutnya yang kedua ada speaker, format medianya audio, bahan ajar yang digunakan radio, kaset buku cetak, dan LKS. Yang ketiga ada laptop, infocus, dan speaker, format medianya video pembelajaran, bahan ajarnya buku cetak, modul, dokumen digital, LKS, komputer, dan internet. Teknologi yang digunakan yang keempat itu ada handphone. Format medianya video, teks, visual, dan audio. Kemudian bahan ajar yang digunakan buku cetak, modul, dokumen digital, LKS,
e-learning, aplikasi, dan internet. Nah, teknologi yang kelima ada e-learning, format medianya Quizlet, Google Classroom, atau Edmodo, kemudian bahan ajar yang digunakan e-book. Teknologi yang keenam ada LMS, format medianya Moodle, Blackboard, kemudian bahan ajar yang digunakan ada e-book. Selanjutnya, nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama, pahami materi yang ingin dijelaskan. Jadi, guru harus memahami materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian, pahami karakter siswanya gimana. Mulai dari siswa A sampai siswa Z, guru harus memahami semua karakter siswa yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Yang keempat, dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran. Jadi, hal-hal itulah yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Selanjutnya, akan dijelaskan kembali kepada teman saya pada materi selanjutnya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital abad 21. Sudah dijelaskan sebelumnya, pemanfaatannya pada saat COVID-19, yaitu dengan adanya teknologi digital, itu akan memudahkan peserta didik untuk belajar, dan pada saat COVID-19 tersebut, siswa dapat belajar di luar sekolah. Nah, yang ke B, peran guru menghadapi karakter siswa abad 21. Yang mana guru harus bisa memberi motivasi, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik, kemudian menyajikan materi yang relevan dan menarik, serta guru harus bisa menghadapi berbagai karakter peserta didik. Next. Pemanfaatan teknologi digital. Teknologi adalah katalis bagi inovasi dan perubahan yang luar biasa, khususnya di era kenormalan baru saat ini dan pasca pandemi COVID-19. Bagaimana pemanfaatan teknologi pembelajaran dengan tepat sesuai kebutuhan akan mendorong ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Next. Nah, dampak penggunaan teknologi pada disiplin siswa itu ada dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, mudah mengakses informasi dan referensi. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan tugas sekolah. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Adapun dampak negatifnya yang pertama, memicu plagiarisme dan kecurangan akademik. Yang kedua, membuat siswa lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gadget ketimbang melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, memicu perilaku tidak sehat seperti cyberlying dan penggunaan konten negatif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang dampak media sosial terhadap pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi dalam diskusi kelas. Hal ini berdampak negatif pada proses pembelajaran, karena pada proses diskusi di dalam kelas, siswa akan terbagi konsentrasinya. Yang pertama, ada siswa berkonsentrasi terhadap diskusi kelas. Yang kedua, konsentrasinya terpecah terhadap media sosial yang dipakai pada diskusi antar murid. Hal ini berdampak positif terhadap pembelajaran karena kolaborasi dan kerjasama antar murid itu dipermudah dengan menggunakan teknologi dalam media sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang seperti yang kita lihat, hal ini berdampak positif terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu peran guru menghadapi karakteristik siswa abad 21. Yang pertama, peran guru dalam memberikan motivasi. Yang kedua,
peran guru dalam menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, peran guru dalam menyajikan materi yang relevan dan menarik. Dan yang keempat, peran guru dalam menghadapi siswa dengan berbagai latar belakang. Selanjutnya yaitu tantangan yang mungkin akan dihadapi guru di sekolah. Yang pertama, tantangannya melawan diskriminasi di kelas. Solusinya, guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sehingga siswa merasa nyaman dan terlindungi dari diskriminasi. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan siswa dan orang tua. Solusinya, guru harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua masing-masing agar bisa saling terbuka dan mengatasi permasalahan yang ada dengan bijak. Dan tantangan terakhir yaitu memahami kebutuhan dan minat siswa. Solusinya, guru harus mampu memahami dan menyesuaikan gaya dan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Itulah tadi hasil pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, dengan topik perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Nah, mungkin hasil dari pemaparan kelompok kami dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Maaf dan saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.